awak media Aktual News tentunya ya, untuk di Sindang Barang ini di Bogor tentunya kita ingin berbincang-bincang sedikit dengan ahli kita pengobatan mata non medis ya. Kita dengan bersama-sama salah satu tokoh di sini dan salah satu Pak RT di Sindang Barang tentunya, dan salah satu sesepuh dan salah satu yang sudah diobati. Nah, kita kembali lagi ke Pak Ustadz Bentar, silakan Pak, diceritakan Bapak dari mana, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Biasa saya kalau di dunia alikma dipanggil Kang Bentar, padahal nama asli saya bukan itu. Ya biasa buat Kang Wahyu gitu. Tapi nama julukan namanya supaya kita lebih agak-agak tren-tren dikit gitu kan. Cuma dari segi masalah pengobatan ini, saya memang sengaja mencari sesuatu yang agak unik sedikit, yang nilainya punya nilai aneh tapi terbukti. Artinya kita ingin mencari suatu pengobatan yang tanpa media apapun yang kita masukkan ke badan pasien atau ke tubuh pasien. Real apa yang kita lakukan hanya sebatas betul-betul kekuatan doa, dan disitulah kita harus punya keyakinan bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Nah, dengan kata lain, sengaja saya mencari sistem pengobatan seperti itu. Satu, tujuannya untuk kita beramal kepada setiap saudara-saudara kita, sesama insan, dan saya yakin bahwa cara pengobatan ini akan lebih banyak dibutuhkan banyak orang. Oke, selain itu Pak, kita kan sudah tahu Pak, Bapak udah dari satu tempat ke tempat yang lain nih Pak. Mungkin dari beberapa Bapak pun sudah terkenal lah. Kita dari media pun sudah melihat seperti Bapak saat pengobatan di mana. Tapi saya pengen tahu Pak, secara rinci kan ada penyakit jenis mata itu yang pada umumnya itu Pak ya, mungkin ada rabu dan sebagainya. Saya ingin tahu Pak, selain itu apa pengobatan yang sangat menurut Bapak itu memang harus ke media Bapak? Di sini kita mengategorikan satu pengobatan realnya bukan hanya sebatas penyakit fisik aja, karena secara umumnya kita kalau dilihat dari segi masalah mata ada beberapa bagian, termasuk salah satunya penyakit min plus atau katarak atau rabun atau silinder. Itu bahasa yang sangat umum yang kita sering dengar di dunia kedokteran gitu kan. Tapi dari satu sisi lain juga ada jenis penyakit mata yang disebut dengan glukoma, dan terus ada yang disebut dengan kita tidak bisa melihat tapi secara tiba-tiba. Kenapa? Itu mungkin karena ada unsur negatif. Selain penyakit fisik, ada juga penyakit non fisik gitu. Ya, mungkin itu yang perlu kita kasih keterangan. Karena kalau misalkan posisi penyakit min udah umum, biasanya umur di bawah 40 tahun plus di atas 40 tahun, rabun di atas 50 tahun. Nah, kadang-kadang di samping itu juga terjadi satu penyakit yang lain, misalkan gejala-gejala katarak. Dan dari mata pun efeknya sangat luar biasa, bisa merambas kemana-mana. Kenapa? Orang yang sakit mata kadang-kadang punya gejala pusing, karena di antara mata itu ada saraf yang terhubungan langsung kena jaringan otak gitu. Di saat kita memakai kacamata, misalkan yang sudah pakai kacamata baru terasa enak, tapi kalau nggak pakai kacamata terasa pusing. Nah, dengan sistem penggurahan mata yang kita lakukan ini akan jadi keterbalikan. Orang yang tadinya pakai kacamata enak, begitu kita gurah, kalau pakai kacamata sudah tidak enak, berarti mengalami suatu fase penyembuhan. Kalau sudah tidak pakai kacamata malah tambah pusing, itu salah satu adalah tanda bahwa kacamata tidak boleh dipakai lagi, dan dia akan lebih nyaman dengan tidak pakai kacamata. Dan selama fase itu si pasien pun cobalah berusaha untuk diperiksa ke medis untuk mempunyai daya tolak ukur ini penyakitnya sudah menurun, sudah membaik apa tidak, karena yang punya alat medisnya itu alat ukurnya kan hanya kedokteran kan gitu. Kalau kita hanya medianya media doa. Kembali kepada pasien itu sendiri, terasa enak dan tidak enak, kita akan bertanya kepada pasien gimana rasanya, seperti itu. Berarti itu nanti untuk usia gimana Pak? Mungkin dari usia yang memang nggak boleh diobati secara medis ini atau seperti apa? Paling muda saya berani melakukan pengobatan itu anak yang sudah SMP, karena dia udah merasa kuat dengan hawa yang dia harus terima, itu hawa panas sama perihnya.
dia sudah mulai kuat. Kalau masih di bawah SMP atau masih SD itu ngeri lah, kasihan, takutnya dia malah kapok gitu kan. Padahal tujuannya buat penyembuhan karena emang efeknya seperti itu. Setelah menjalani proses perih dan panas itu ada suatu proses gitu. Nah kalau dari SMP sampai ke atas itu kita bebas usia gitu. Jadi yang kita tidak boleh itu supaya si anak itu tidak kapok, supaya si anak itu tidak trauma dari SD ke sini. Kalau dari SMP ke atas boleh lah, udah dia udah mampu buat menahan itu. Berarti itu alasannya Pak ya. Iya. Nah, seperti ini Pak, Bapak sudah banyak cerita seperti ini. Ada nggak Pak salah satu Bapak ceritakan seseorang yang memang itu yang tadinya memang udah putus asa lah ya, itu salah satu contoh untuk bisa ceritakan salah satu cerita sedikit Pak. Nah ini pernah juga saya mengalami fase seperti itu ya, salah satunya yang tadi saya ceritakan, ada yang namanya Pak Sarip yang punya toko plastik. Dia sampai udah siap buat operasi ke rumah sakit dan harus menyediakan uang mungkin di atas 30 juta. Akhirnya sampai tidak jadi, dia memilih pengobatan itu. Dia mengalami fase yang tadinya badannya merasa tidak enak, tidak semangat. Setelah mengalami pemulihan dia kembali seperti semula. Jadi kegiatan sehari-harinya normal lagi. Pak Topik yang dulu pernah memanggil kita dulu di sini dan gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Dari penjelasan dari Bapak, dari pengobatan Bapak juga sudah salah satunya saya juga sendiri sudah 2 kali ini Pak ya. Alhamdulillah memang yang saya rasakan ada perubahan luar biasa, seperti halnya teman saya ini yang walaupun baru 1 kali sudah saya ada perubahan katanya, walaupun hanya sekali. Mudah-mudahan nanti kalau jika Bapak ingin kesini kan tinggal dan kita juga boleh tanyakan kepada yang sudah lama pernah saya obatin, walaupun ini masih terus untuk dalam masa proses ya. Contohnya dari Pak Topik, awal-awal baru saya kenal, baru saya pegang itu gejala-gejala kataraknya masih tebal, jadi saya masih ada benjolan-benjolan, tapi sekarang sudah mulai agak tipis dan Bapak bisa tanya langsung kepada Pak Topiknya. Oke, sekian Pak ya. Oke, terima kasih sekali untuk rekan-rekan yang di sana juga. Bagi Anda yang ingin berobat nih atau non medis yang memang masih ragu, silakan hubungi